India sering diasosiasikan dengan festival meriah, rempah, dan becak murah. Namun itu hanya kartu pos bagi turis. Misalnya, Anda mungkin tak tahu di Karnataka ada ritual mengejutkan. Seorang pendeta melempar bayi dari menara kuil. Bayi itu ditangkap di kain yang direntangkan di bawah. Warga India percaya bayi akan mendapat perlindungan dan keberuntungan. Pemerintah kadang melarang ritual ini. Namun di pedalaman, itu tetap dilakukan diam-diam. Penduduk lokal bersumpah tak ada yang terluka. Dari luar, ini tampak seperti atraksi kuno berbahaya. Polisi tak berdaya. Di India, di tengah samudra, ada Pulau Sentinel Utara yang terisolasi dari dunia luar. Di sana, hiduplah suku kecil yang berabad-abad mengusir orang asing dengan panah dan tombak. Hukum India melarang mendekat kurang dari 5 km, karena ada risiko kematian dan mengganggu cara hidup mereka. Pada tahun 2018, seorang misionaris mencoba mendarat di sana, namun tewas di pantai. Suku Sentinel tidak mengenal besi, berlayar dengan kano primitif, dan menolak kontak bahkan setelah tsunami. Ini adalah abad ke-21, namun di samping India modern, hidup sebuah suku zaman batu. Mereka tidak menerima hadiah atau bantuan. Pertahanan terbaik bagi mereka adalah penolakan total terhadap kontak. Tinggi di Himalaya, terletak Danau Rupkun kecil, yang setiap musim panas menyingkap ratusan kerangka manusia. Lama orang berdebat siapa mereka. Analisis genetik mengungkap beberapa kelompok berbeda, meninggal di abad berbeda, banyak tengkorak punya lekukan bulat. Mungkin mereka tewas oleh hujan es raksasa, yang tiba-tiba menimpa rombongan peziarah di abad ke-9. Kemudian, ada tulang dari pelancong era kolonial. Rupkun disebut, Danau Kerangka. Air jernih, es, dan puluhan tengkorak di tepi adalah pemandangan langka dan menyeramkan. Di hari cerah, tulang-tulang terlihat jelas. Aura horor kuno terpancar dari danau. Hukum pidana India belum punya pasal eksplisit tentang pemerkosaan dalam pernikahan. Jika istri berusia di atas 18 tahun, suami hampir tidak dapat dituntut karena memaksa berhubungan seks. Ini warisan era kolonial yang dikritik aktivis HAM dan dokter. Pengadilan dan perdebatan tak membuahkan hasil selama bertahun-tahun. Kaum konservatif yakin aturan ini akan menghancurkan keluarga. Akibatnya, jutaan wanita tanpa perlindungan. Polisi pun sering tidak berdaya. Di negara yang menyebut diri demokrasi terbesar, ini tampak sangat aneh. Para pengacara mengusulkan reformasi dan perlindungan korban. Namun, tradisi masih lebih kuat. Astrologi India bisa mengubah pernikahan jadi teater absurd. Jika pengantin wanita berhoroskop berbahaya, ia dinikahkan secara simbolis dengan pohon atau kambing untuk buang kutukan. Lalu upacara biasa dengan calon suami digelar. Ada juga keanehan lain, jika gigi pertama anak copot tak wajar, ia bisa dinikahkan dengan anak anjing untuk kelabui roh jahat. Praktek ini jarang dan kontroversial. Di pedesaan, kadang ada arak-arakan musik. Gadis dinikahkan dengan pohon beringin. Lalu, suami pertama, itu digergaji bersama hingga jadi serpihan. Seringkali, pernikahan ini dilakukan demi ketenangan orang tua. Para muda menganggapnya hanya permainan atau ritual unik. Beberapa orang India yakin air seni sapi bisa menyembuhkan hampir semua penyakit. Di BSC kau dawasi dauzak sabitati, kau mutra parti halok vinta watas sebani David, raluk hiti, ratusan orang minum urine segar sapi suci. Mereka mengaku pada wartawan, mengganti obat dengan itu. Bahkan, mereka mandi penyembuh dengan kotoran sapi. Dokter dan ilmuwan tidak menemukan bukti manfaatnya. Mereka memperingatkan tentang infeksi. Tapi pengikutnya tidak terganggu. Bagi mereka, sapi adalah sumber kemurnian dan berkat. Maka, pagi hari di beberapa area, Anda bisa bertemu wanita membawa cangkir, eliksir kuning. Mereka meringis karena baunya, tapi sangat percaya pada khasiatnya. Botol-botol gaumutra ini dijual di pasar. Berita sering menampilkan perdebatan antara penganut dan medis. Di negara bagian Mizoram, mungkin hidup keluarga terbesar di dunia. Zionachana punya 39 istri, 94 anak. Bersama cucu, lebih 160 kerabat tinggal serumah. Rumah mereka sarang semut, 4 lantai, 100 kamar, dan dapur besar. Puluhan panci mendidih bersamaan di dapur itu. Istri senior mengatur jadwal tugas. Istri muda memasak dan membersihkan. Sang kepala keluarga luangkan waktu untuk tiap istrinya. Beberapa tahun sekali, seluruh keluarga berfoto seperti parade. Ratusan wajah, semuanya satu keluarga. Bagi turis, ini atraksi hidup dan pelajaran ekonomi rumah tangga.
keluarga besar, mudah mengatasi masalah apapun. Di timur Laut India, ada desa Jatinga. Di sana, pada malam berkabut tanpa bulan, burung-burung seolah gila. Ratusan burung dari berbagai spesies terbang ke arah cahaya. Mereka menabrak dinding lalu jatuh ke tanah. Fenomena ini terjadi lebih dari 1 abad. Penyebab pastinya belum diketahui. Kabut, angin, dan medan seolah mengganggu kompas burung. Beberapa penduduk pergi karena takut. Lainnya mengumpulkan burung jatuh sebagai anugerah takdir. Kini ilmuwan dan turis datang ke sini. Hujan burung yang mistis ini mengingatkan bahwa alam kadang melakukan reset aneh. Pada jam-jam berbahaya, penjaga bersiaga di jalur. Namun, deru sayap dan jeritan burung tetap kembali terdengar. Saat perayaan Dahi Handi, jalanan India jadi arena. Puluhan pemuda membuat piramida manusia untuk memecahkan pot dadi di ketinggian. Tim berlatih berbulan-bulan. Rekor mencapai 10 lantai manusia. Piramida bergetar. Seorang remaja kurus menyeimbangkan diri di puncak. Sebuah pukulan dan dadi putih menyiram semua orang. Demi hadiah, mereka rela memar dan patah tulang. Pemerintah batasi tinggi menara itu. Bagi penonton, ini perpaduan sirkus dan ritual. Bagi peserta, ini adalah ketenaran dan cara mendekati Tuhan. Jika piramida runtuh, barisan bawah meredam jatuh. Tim berdiri lagi. Cabai hantu asam dinamai demikian bukan tanpa alasan. Tingkat pedasnya 1 juta unit, bahkan sepotong kecil bisa membuat siapapun menangis. Petani mengoleskan pasta cabai ini di pagar untuk mengusir gajah liar. Militer bahkan menguji granat air mata dari cabai ini. Di pasar, cabai ini diikat ke pang, dijual acar dan kering. Namun, turis cukup menyentuh dengan lidah, dan mulut serasa terbakar seperti api las. Koki menambahkan sejumput hantu ke hidangan chutney. Bahkan, setelah itu, chutney mampu membakar bibir. Jalanan India adalah musik klakson dan kekacauan. Tidak ada marka, lampu lalu lintas mati. Klakson adalah bahasa utama. Di lalu lintas, ada truk dengan stiker bunyikan klakson, becak motor, dan sepeda motor sekeluarga. Juga sapi suci yang bisa tiduran di persimpangan, memaksa semua orang menunggu. Menyeberang jalan seperti permainan bertahan hidup. Namun, sistem entah bagaimana berfungsi. Mereka melaju lebih lambat, mengerem di sentimeter terakhir, dan bermanuver semampu mereka. Turis kaget, tapi penduduk lokal hanya mengangkat bahu. Begitulah hidup kami. Pejalan kaki bergerak tanpa gerakan tiba-tiba. Pengemudi memprediksi jalur satu sama lain dengan presisi milimeter, secara ajaib menghindari tabrakan. India terkenal karena misi luar angkasa lebih murah dari film. Tahun 2014, wahana Mangalyaan mencapai orbit Mars. Seluruh proyek hanya 74 juta dolar. Ini lebih murah dari film Gravity Hollywood. Insinyur berhemat habis-habisan. Mereka pakai komponen sederhana. Mereka hitung berat dan energi dengan cermat. Mereka andalkan balistik tepat dan gaji minim. Hasilnya, misi Mars pertama yang berhasil di percobaan pertama. Ini dilakukan oleh negara miskin. Ini paradoks inspiratif. Tak semua tempat di India punya toilet. Tapi mereka berhasil mencapai Mars. Itu 10 fakta tentang India. Jika ada yang baru, berikan like dan subscribe. Jangan lewatkan episode Negara Keren berikutnya. Sampai jumpa!